Selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel The Big Nursing, dosen bagi ilmu gratis nursing. Hari ini saya akan membagikan kisi-kisi materi untuk mata ajar manajemen keperawatan yang mungkin masuk ke dalam soal UKOM. Perlu kalian ketahui bahwa video ini sebenarnya tidak hanya bisa digunakan oleh para lulusan yang akan menghadapi ujian kompetensi baik itu D3 maupun nurse. Tapi video ini juga bermanfaat untuk kalian yang akan menempuh ujian SKB untuk CPNS di 2019 ya. Kita sama-sama tahu bahwa di SKB juga SKB kesehatan terutama keperawatan juga mengacu kepada soal-soal UKOM. Jadi video ini bisa kalian pakai, kalian manfaatkan untuk belajar nantinya untuk persiapan SKB dan persiapan uji kompetensi. Di video pertama ya, saya perlu beritahu. Di video pertama kita sudah membahas tentang bagaimana sih bentuk soal UKOM itu ya berdasarkan standar IPNI ya yang dilihat dari blueprintnya. Nah, saya harapkan bagi kalian yang baru menonton video ini yang ada di channel The Big Nursing agar melihat atau menyimak video pertama juga supaya kalian mengerti dari awal ya apa persiapan yang harus dilakukan ya. Karena video ini sudah saya buat sesuai dengan step-stepnya, dasarnya dari mana kalian harus memulai untuk belajar ya, untuk persiapan UKOM maupun persiapan SKB. Kita mulai saja ya. Apa saja sih kisi-kisi materi yang masuk ke dalam mata ajar manajemen keperawatan ya. Di video kedua dan ketiga saya sudah bahas tentang kisi-kisi materi yang masuk ke dalam soal UKOM untuk mata ajar KMB dan KGD. Nah, mereka kedua mata ajar ini dia berdasarkan sistem dan saya membacakannya juga berdasarkan asuhan keperawatan. Kalau kalian sudah melihat video pertama, dia langsung mengarah ke domain keberapa itu yang tentang asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan. Nah, tapi ya di video di kisi-kisi materi untuk manajemen keperawatan dia di luar dari aspek yang biasa kita lakukan, yaitu ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Tidak sepenuhnya seperti itu soal-soal untuk manajemen keperawatan atau di kisi-kisi materi manajemen keperawatan. Jadi apa saja yang masuk? Yang pertama itu tentang fungsi manajemen ya, tentang fungsi manajemen. Di mana fungsi manajemen itu ya kita tahu ada 5 fungsi manajemen di dalam keperawatan. Ada sebagai fungsi perencanaan atau yang dikenal dengan planning. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Kemudian ada fungsi sebagai pengelolaan staff atau staffing. Kemudian ada fungsi sebagai penggerakan atau actuating, ya. Kemudian yang kelima terakhir ada fungsi pengendalian dan pengawasan kontrol atau yang kita sebut dengan controlling. Nah, kelima fungsi ini harus kalian baca, kemungkinan masuk di soal UKOM ya. Seperti perencanaan itu apa sih? Yaitu penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, kalau pengorganisasian dia kegiatannya untuk penyusunan struktur organisasi yang dapat meningkatkan kemampuan dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan kemampuan dalam berkembangnya pola hubungan antara staf secara horizontal maupun secara vertikal. Sehingga memang fungsi ini dia memperjelas wewenang, tanggung jawab, dan tanggung gugat dari manajemen keperawatan itu sendiri. Nah, kalau fungsi pengelolaan staf ya, penyusunan dan pengembangan ketenagaan untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien ya. Jadi penerapan fungsi pengelolaan staf ini difokuskan pada persiapan ketenagaan yang terstandar
melalui perhitungan ketenagaan di ruang rawat, ya. Kemudian kalau fungsi penggerakan atau activating, dia melakukan kegiatan mempengaruhi staf dan atau orang lain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kalau fungsinya pengendalian dan pengawasan atau controlling, ya, ini merupakan kegiatan untuk memastikan apakah kinerja staf itu dia sudah sesuai dengan rencana, sesuai dengan pedoman, dan apakah sudah ada regulasinya dan kebijakan yang berlaku. Ya, itu dia 5 fungsi manajemen keperawatan. Kemudian kita masuk ya untuk gaya kepemimpinan. Jadi pokok materi berikutnya ya di manajemen keperawatan itu yaitu gaya kepemimpinan. Kalian harus kuasai betul gaya kepemimpinan ini karena ini pasti masuk di soal UKOM untuk mata ajar manajemen keperawatan. Jadi untuk gaya kepemimpinan itu dia ada 5 gaya ya. Yang pertama itu gaya kepemimpinan autokratik ya. Kemudian ada gaya kepemimpinan paternalistik ya. Kemudian yang ketiganya ada gaya kepemimpinan karismatik. Yang keempat ada gaya kepemimpinan yang laissez-faire ya. Yang kelima ada gaya kepemimpinan demokratik. Nah, 5 gaya kepemimpinan ini harus kalian ketahui ciri-cirinya. Apa sih yang membedakan gaya kepemimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire, dan sebagainya. Ya, ini akan kita bahas nanti ya. Saya akan coba buat materi khusus ya untuk gaya kepemimpinan ini ya. Bagaimana gampangnya mempelajari gaya kepemimpinan ini. Selanjutnya, pokok materi yang masuk ke manajemen keperawatan yaitu tentang metode asuhan keperawatan. Nah, di metode asuhan keperawatan ini, dia digunakan oleh manajer keperawatan untuk memutuskan metode penugasan perawat di dalam masing-masing unit keperawatan. Metode asuhan keperawatan ini ada jenis model sistem penugasannya, yaitu jenisnya ada yang secara keperawatan tim, ya, ada yang secara model primer ya, ada jenis modelnya manajemen kasus, ada yang modelnya tim primer atau modular ya. Jadi itu yang masuk ke dalam jenis model sistem penugasan dalam manajemen keperawatan. Sama dengan gaya kepemimpinan ya, di jenis model sistem penugasan ini kalian juga harus mengetahui apa sih ciri dari masing-masing jenis model sistem penugasan ini ya. Harus bisa membedakan apakah ini masuk ke dalam jenis model penugasan primer atau manajemen kasus atau yang lainnya gitu. Nah, untuk jenis model sistem penugasan keperawatan tim ya. Di sini kelompok perawat yang bekerja dia dibentuk sebagai suatu tim ya, dibentuk sebagai suatu tim dengan dipimpin oleh ketua tim ya, yang dipilih berdasarkan pengalaman kerja maupun kepemimpinannya ataupun kesenioritasannya. Kalau model primer ya, model primer perawat itu akan bertanggung jawab terhadap semua aspek asuhan keperawatan ya. Dari hasil pengkajian kondisi pasien dan mengkoordinir asuhan keperawatannya. Jadi mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi dia perawat ini bertanggung jawab atas pasien tersebut ya. Nah, yang membedakannya di sini dengan model primer ya dan yang lainnya adalah rasio tanggung jawab ya. Seorang perawat itu mengelola pasien berapa orang gitu ya. Jadi di sini untuk model primer ya, perawat itu akan bertanggung jawab mengelola pasien sebanyak 5 pasien ya. Jadi perbandingannya adalah 1:5 ya. Dan model penugasannya dalam bentuk kasus ya, metode kasus. Nah, di metode penugasan ini ya, satu orang perawat dia akan bertanggung jawab secara penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan, mulai dari pasien masuk sampai keluarnya nanti dari rumah sakit ya.
Kemudian kita masuk model manajemen model penugasan manajemen kasus. Kalau untuk manajemen kasus, dia beda dengan yang model penugasan yang primer tadi, ya. Bedanya adalah dia sama-sama bertanggung jawab atas asuhan dan observasi pada pasien tertentu. Namun untuk mengelola pasien, ya, satu orang perawat itu hanya boleh mengelola satu pasien, ya, selama shift dinasnya, ya. Nah, di situ. Jadi untuk manajemen kasus ini, ya, sistem penugasan manajemen kasus ini sering dipakai di ruang isolasi dan ruang ICU. Kemudian yang terakhir, ya, sistem penugasan model tim primer atau modular, ya. Di sini, ya, manajemen asuhan keperawatan profesional, ya, bentuknya dalam bentuk manajemen asuhan keperawatan profesional atau MAK. Yang melaksanakan tugas ini, ya, yang melaksanakan tugas ini adalah para perawat yang berlatar belakang pendidikan S1 dan nurse, ya, S1 keperawatan dan nurse, ya. Oke. Kita masuk pokok materi selanjutnya tentang modalitas dalam manajemen keperawatan, ya. Nah, kalau di modalitas dalam manajemen keperawatan ini, ada yang pertama disebut dengan diskusi refleksi kasus atau DRK, ya. Apa itu? Yaitu merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat digunakan di suatu unit pelayanan keperawatan untuk membahas pengalaman keberhasilan dalam pemberian asuhan keperawatan, ya. Untuk diskusi refleksi kasus ini kalian harus pelajari apa tujuannya dilakukan diskusi refleksi kasus dan apa manfaatnya, ya. Silakan dicari nanti apa tujuan diskusi refleksi kasus dan apa manfaatnya diskusi refleksi kasus ini. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan operan atau timbang terima atau yang kita kenal dengan istilah handover, ya. Handover. Apa itu? Yaitu komunikasi dan serah terima antara shift pagi, sore, dan malam, ya. Jadi itu merupakan komunikasi dalam timbang terima atau pergantian di shift antara shift pagi maupun ke shift siang, gitu. Apa saja yang harus dilakukan oleh perawat yang akan menggantikan shift kita. Operan dari dinas malam ke dinas pagi dan dari dinas pagi ke dinas sore dipimpin oleh kepala ruangan. Sedangkan untuk operan dari dinas sore ke dinas malam dipimpin oleh penanggung jawab shift sore. Jadi itu yang membedakannya, ya. Jadi kalau dari dinas malam ke dinas pagi dan dari dinas pagi ke dinas sore, dia yang memimpin adalah kepala ruangan. Tapi kalau operannya dari dinas sore ke dinas malam, yang memimpin adalah penanggung jawab shift, ya, penanggung jawab shift sorenya. Nah, untuk waktu, tempat dan penanggung-jawaban kegiatan untuk operan ini, ya, awal pergantian shift itu semua pasti sudah tahu, ya, apalagi yang sudah bekerja di rumah sakit, bahwa pergantian shift itu kalau yang paginya, ya, yaitu jam 7.30, sorenya jam 2 siang, ya, atau 14.00, dan malamnya 21.00 atau jam 9 malam, ya. Nah, di mana dilakukan pergantian shift ini? Tempatnya yaitu di nurse station atau ruang perawat dengan penanggung jawab yaitu kepala ruangan atau PJ shift. Tadi sudah dikatakan kapan kepala ruangan mengambil kepemimpinan dan kapan PJ shift mengambil kepemimpinan dalam pergantian shift ini. Nah, selain itu kalian juga harus tahu bagaimana sih langkah-langkah kegiatan pergantian shift ini, ya. Siapa yang membuka, ya, kegiatan pergantian shift ini, apa yang disampaikan dan closingnya apa yang dilakukan selanjutnya, ya. Oke, kita masuk, ya, lanjutannya dari modalitas dalam manajemen keperawatan. Yang ketiganya yaitu tentang
pre-conference ya, tentang pre-conference. Apa itu pre-conference? Yaitu diskusi kelompok kecil yang menekankan pada aktivitas pembelajaran klinik ya, atau manajemen asuhan keperawatan klinik ya, yang bisa disetting kelompok atau perorangan itu sendiri ya, dan memberikan kesepakatan peserta untuk memaparkan pengalamannya ya, ataupun melakukan klarifikasi dan sebagainya. Nah, itu pre-conference. Jadi isinya tentang apa ya? Mungkin sharing ya. Isinya tentang sharing apa pengalaman yang mereka dapatkan ya, apa yang terjadi pada saat mereka dinas ya. Kemudian apa yang perlu diklarifikasi, apa yang harus dilakukan, itu pre-conference, dan apa tindak lanjut berikutnya itu ada di pre-conference ya. Nah, kalian harus tahu kapan pre-conference ini harus dilakukan, tempatnya di mana, dan siapa penanggung jawab kegiatannya ya. Nah, kalau untuk waktunya itu di awal shift dinas ya, yaitu di shift dinas awalnya berarti jam 7.30, jam 14 kalau untuk dinas siang, dan dinas malamnya jam 21.00 ya. Nah, itu di awal kegiatan itu pasti dibuka dengan pre-conference ya. Kemudian tempatnya di mana? Ya, setelah operan dilaksanakan di masing-masing meja tim dengan penanggung jawab ya. Penanggung jawabnya di sini yaitu ketua tim atau PJ shift-nya. Nah, untuk pre-conference kalian juga baca ya, bagaimana sih tahapan atau langkah-langkah kegiatan dari pelaksanaan pre-conference ini. Siapa yang membuka acaranya ya. Kemudian siapa yang menanyakan apa rencana tindakan berikutnya ya, kemudian apa yang harus dilakukan atau adakah masukan dari masing-masingnya ya, kemudian mungkin ada reinforcement atas keberhasilan dari asuhan keperawatan yang telah dilakukan sebelumnya ya. Nah, itu siapa yang memberikan reinforcement ya, itu harus kalian pelajari. Oke, itu harus kalian ketahui ya. Kemudian ada selanjutnya yang keempat, yaitu tadi pre-conference sudah, kita masuk ke post-conference ya. Untuk post-conference, kegiatan menyimpulkan aktivitas pembelajaran klinik. Jadi sifatnya ini menyimpulkan ya, dari aktivitas pembelajaran klinik atau manajemen asuhan keperawatan klinik, dan memberikan waktu untuk mendiskusikannya ya. Oke, waktunya kapan? Waktunya dilakukan di akhir shift dinas ya. Di akhir shift dinas sebelum operan dilaksanakan di masing-masing meja tim ya. Dan penanggung jawabnya adalah ketua tim atau PJ shift ya. Nah, sama ya dengan yang di atasnya ya, kalian perlu mengetahui bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan kegiatan post conference ya. Oke. Itu dia tahapan dari modalitas dalam manajemen keperawatan. Jadi ada diskusi refleksi kasus, kemudian ada operan atau tembang terima, kemudian ada pre-conference dan ada post-conference. Ya, kita lanjutkan ya, pokok materi selanjutnya tentang tingkat ketergantungan pasien. Nah, tingkat ketergantungan pasien ini ya sama ya, banyak masuk di soal UKOM ya. Untuk tingkat ketergantungan pasien, ada jenis atau tingkat dari ketergantungan pasien itu sendiri. Silakan kalian baca referensinya, boleh dari Douglas tahun 92 ya, tahun 1992, tentang kebutuhan tenaga perawat yang diklasifikasikan berdasarkan derajat ketergantungan pasien ya. Dia, kalau Douglas ini dia membagi tiga kategori. Ada perawatan minimal atau minimal care ya, yang disebut dengan minimal care. Kemudian ada perawatan parsial atau partial care, dan ada perawatan total atau total care. Jadi ada tiga di sini ya, tingkat ketergantungan pasien. Kalau untuk perawatan minimal, dia memerlukan waktu 1-2 jam dalam 24 jam. Ya. Apa kriterianya yang masuk ke dalam minimal care ini? Yang pertama yaitu kebersihan diri
mandi, ganti pakaian, itu bisa dilakukan sendiri, ya. Kemudian makan dan minum bisa dilakukan sendiri tanpa harus dibantu oleh perawat. Kemudian kalau untuk ambulasi, dia harus perlu pengawasan dari perawat dalam melakukan ambulasi. Kemudian untuk observasi tanda-tanda vital dilakukan oleh perawat setiap jaga shift-nya. Nah, kemudian kriteria berikutnya pengobatannya itu minimal dengan status psikologisnya itu stabil. Kemudian kalau perawatan parsial, dia memerlukan waktu itu untuk melakukan perawatan yaitu 3-4 jam dalam 24 jam itu atau dalam satu hari itu. Jadi dia butuh waktu hanya 3-4 jam ya untuk dilakukan perawatan. Apa kriterianya? Kriterianya yaitu kebersihan diri itu dibantu. Makan dan minum juga dibantu oleh perawat ya. Kemudian untuk observasi tanda-tanda vital itu dilakukan oleh perawat setiap 4 jam. Kemudian untuk ambulasi itu dia dibantu, bukan diawasi tapi dibantu dengan pengobatan yang lebih dari sekali. Pasien yang dengan terpasang intervensi kateter urin, pemasukan dan pengeluaran intake output cairan itu dicatat dan dihitung oleh perawat. Kemudian persiapan pengobatan itu juga perlu ya prosedur ya, memerlukan prosedur dari perawat. Kalau untuk perawatan total atau total care ya waktunya memerlukan 5-6 jam dalam satu hari itu atau dalam 24 jam. Jadi ini lebih panjang lagi waktu perawatannya untuk total care dalam satu hari itu, yaitu 5-6 jam. Kriterianya, semua keperluan pasien itu dibantu oleh perawat ya. Kemudian perawat juga harus melakukan perubahan posisi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik itu pada muskuloskeletalnya ataupun pada integumennya. Nah, kemudian untuk observasi tanda-tanda vital, kalau di partial care tadi per 4 jam, tapi kalau di total care dia per 15 menit. Nah, untuk makan yang menggunakan NGT atau pipa lambung itu dibantu oleh perawat sepenuhnya ya. Kemudian terapi intravena ya juga dilakukan oleh perawat. Nah, kemungkinan di sini ya pasien bisa saja mengalami penurunan kesadaran dan tentunya ada penurunan kesadaran berarti tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan saliva atau lendir yang ada di bagian rongga mulut. Jadi mungkin diperlukan tindakan penghisapan lendir ya. Nah, pada pasien ini juga pada pasien yang memerlukan total care juga mengalami kegelisahan atau disorientasi. Nah, itu harus dijaga pasiennya ya oleh perawat. Jadi butuh pengawasan yang maksimal. Kita masuk selanjutnya ya. Kisi-kisi materi atau pokok materi di manajemen keperawatan yaitu pasien safety ya, pasien safety. Ya, untuk pasien safety kalian juga harus mempelajari sasaran keselamatan pasien ya. Pelajari sasaran keselamatan pasien di mana di sini ada 6 sasaran keselamatan pasien. Kalau sasaran 1 dia ketepatan identifikasi pasien ya. Sasaran 1 itu yaitu ketepatan identifikasi pasien. Kalau untuk sasaran 2 peningkatan komunikasi yang efektif. Oke, kalau sasaran 3 peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai ya. Kalau sasaran 4 kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi ya. Kemudian sasaran 5 pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang keenam ya, sasaran 6-nya yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Semuanya harus kalian pahami ya, mana yang masuk sasaran 1, mana masuk sasaran 2 dan sebaliknya. Baik, kita masuk manajemen konflik ya. Manajemen konflik. Di sini kalian juga
harus memahami ya bagaimana memanajemen suatu konflik yang terjadi di sistem keperawatan itu sendiri ya. Jadi bagaimana strateginya, strategi manajemen konfliknya, dan bagaimana strategi untuk pemecahan konfliknya, itu harus kalian kuasai ya, harus kalian pelajari. Selanjutnya etika keperawatan, nah ini gak asing lagi ya, etika keperawatan. Tidak akan pernah absen ya, sering 2 atau 3 soal bahkan masuk untuk etika keperawatan di, ya kalau saya sih nggak bilang ya hanya di manajemen keperawatan, tetapi di ICU pun, di mata ajar KGD pun, KMB pun mungkin etika keperawatan dia masuk juga ya. Nah, jadi saya sarankan sekali lagi, kemarin kalau kalian sudah menyimak video saya yang ketiga ya tentang kisi-kisi materi KGD, juga dibahas di sana adalah yang masuk etika keperawatan untuk atau etik legalnya untuk pasien yang akan terpasang ETT, atau bahkan etik legalnya untuk pasien yang mengalami cardiac arrest. Nah, itu KGD loh, tapi juga masuk di manajemen keperawatan. Jadi, saya tekankan lagi, untuk etika keperawatan, tolong benar-benar dipahami dan dibedakan. Ya. Jadi, untuk etika keperawatan ada 7 di sini. Ya, yang pertama non-malefisiency, ya. Yang kedua fidelity, yang ketiga confidentiality, yang keempat justice, yang kelima veracity, yang keenam autonomy, terakhir beneficiency. Nah, itu etika keperawatan ya. Silakan dipelajari masing-masingnya ya. Nanti kita buka di video berikutnya ya tentang pokok materi etika keperawatan. Bagaimana sih cara membedakannya? Oke? Itu saja ya, kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan, manajemen keperawatan. Ya, sekali lagi kalian sudah tahu apa saja kisi-kisinya. Silakan dikuasai. Oh, dari sekian banyak kisi-kisi saya mau pelajari sekian. Paling tidak 2/3 dari kisi-kisi ini, dari materi ini sudah kalian pelajari atau sudah kalian kuasai. Yakinlah untuk manajemen keperawatan kalian akan dapatkan nilai maksimal. Oke. Silakan di-share video ini, channel ini ke teman-temannya ya, saling memotivasi, saling membantu, dan di-like video ini. Kalau ada komentar, masukan, saran, silakan ditulis di kolom komentarnya. Saya harapkan memang komentarnya yang positif ya, yang bermanfaat. Dan dinyalakan tanda loncengnya serta di-subscribe supaya kalian nanti mendapatkan informasi baru kalau saya upload video yang baru lagi ya. Sekian dari saya ya, selamat belajar, optimis lulus UKOM dengan hasil yang kompeten. Salam bersama The Big Nursing. See you.